berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih kemurahan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Nama yang ajaib yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah hidup, yang telah bangkit dari kematian. Kami bersyukur melalui ibadah ini. Saat ini Tuhan kami mengundang otoritas Roh hadir dalam ibadah kami. Kami mengundang Kau hadir bagi kami. Lebih saat ini Tuhan, kami merenungkan kebenaran firman. Karena firman Allah adalah pribadi Allah sendiri. Karena itu berbicaralah bagi kami. Sehingga firman Tuhan boleh ditabur di tanah yang baik, berakar, tumbuh, berbuah, lebat tetap bagi nama Tuhan. Kami tolak setiap kuasa roh jahat, siasat iblis yang ingin mencuri berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Satu hal yang kami rindukan Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu itulah yang berbicara bagi kami. Pakai bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap kami jemaat Tuhan, dan kami siap mendengarkan berkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, yang siap diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Salam. Ya. Sekali lagi salam. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, maka tentu kita sangat bersyukur pada saat ini Tuhan masih mempercayakan kita anugerah yang terbesar, kekuatan kesehatan dalam kehidupan kita. Ya. Secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan pengurus jemaat Tuhan yang hadir tempat ini untuk memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di dalam kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran Tuhan di ibadah pada saat ini. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan diri ya, Bapak Ibu sudah kenal ya. Nama saya Timi Setia Remaya di pelayan di cabang yang di Philadelphia di Irland. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Allah yang saya bagikan bagi kita sesuai dengan tema kita atau pembahasan kita pada saat ini adalah makna penampakan Kristus. Ya. Makna penampakan Kristus. Oleh karena itu sebelum kita belajar dari firman Tuhan ini, terlebih dulu saya ajak kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 secara bergantian sampai 49. Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-49. Saya baca ayat-ayat benar, jemaat yang dikasih Tuhan baca ayat yang ganjil sudah selesainya ke-49. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat 36 firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." 1, 2 ya. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sudah ini, karena aku tidak diata, tanganku tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya akan firman-Nya, berkata Ia kepada mereka, "Ada padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya kepada mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan dari kedatangannya kita tetap Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kebenaran firman Allah yang kita renungkan pada saat ini, bahwa ada makna terpenting dari nats ini, di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari kematian. Ya. Kalau kita lihat firman Tuhan ini berbicara penampakan, bisa diartikan sebuah ilusi, bisa diartikan sebuah bayangan, bisa diartikan sebuah penglihatan atau nubuatan. Atau konsep ini tergantung pemahaman seseorang akan hal itu. Artinya tergantung pemahaman seseorang bagaimana dia mengerti tentang penampakan itu. Tentu mempengaruhi matanya, tentu mempengaruhi pikirannya, tentu mempengaruhi pengetahuan yang ada di dalam diri orang tertentu. Ya. Tentu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang dari kebenaran firman Allah yang kita baca pada saat ini, tentu penampakan Kristus kepada murid-muridnya adalah bukan sebuah ilusi, bukan sebuah khayalan, bukan sebuah dongeng, bukan sebuah mitologi. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah sebuah fakta sejarah historis yang menyatakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Amin saudara. Amin. Penampakan Kristus adalah berbicara tentang kuasa, berbicara tentang otoritas Allah yang benar-benar terjadi dan sudah digenapi di dalam kebenaran firman Tuhan. Dari mana kita tahu tadi Yesus berkata ketika dia bertemu dengan murid-muridnya, bahwa semua yang tercatat di dalam kitab Nabi, semua yang tercatat di dalam kitab Mazmur tentang nubuatan kebangkitan, tentang pribadi Yesus itu, dan memang Yesus jelaskan kepada murid-muridnya harus digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, penampakan Kristus membuktikan dia berkuasa. Amin. Amin. Penampakan Kristus membuktikan dia berkuasa. Berkuasa dalam hal apa saudara? Kalau di sini adalah saya catat adalah berkuasa. Dia berkuasa untuk mengalahkan maut. Dia berkuasa untuk memberikan kemenangan bagi saya, bagi kita, orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Maut itu berbicara tentang dosa. Maut itu berbicara kebinasaan. Maut itu berbicara tantangan dunia yang sangat menakutkan. Tetapi Yesus hadir supaya murid-murid melihat sendiri, bahkan merasakan sendiri untuk otoritas yang dikerjakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Kamis yang akan datang tentang kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau kita lihat di dalam pasal 24 ini, sebelum Yesus naik ke surga, apa yang Yesus lakukan saudara? Dia berbicara tentang kuasa, dia mau memberkati murid-murid. Tetapi dalam konteks ini yang kita baca tadi, bahwa betul-betul dia menampakkan diri berkali-kali kepada murid-murid. Berarti ada satu sikon, ada satu kondisi, ada satu paradigma, ada satu penglihatan, ada situasi kondisi yang sangat dibutuhkan oleh murid-murid. Berarti kalau kita gambarkan, berarti kadang-kadang ada satu sikon kondisi dalam kehidupan kita. Kita tahu murid-murid itu sudah bersama-sama dengan Yesus, sama seperti kita, sudah mengenal, sudah memiliki anugerah keselamatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kita lihat bahwa Yesus tetap menampakkan diri untuk menyatakan kepedulian kepada murid-muridnya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian apa makna penampakan Kristus bagi saya, bagi kita, bagi murid-murid pada waktu itu, bagi jemaat Tuhan di tempat ini? Maka yang pertama yang saya lihat dari kebenaran firman Allah adalah bahwa meneguhkan kepercayaan kita atau meneguhkan kepercayaan murid-muridnya sebagai jemaatnya. Amin. Amin. Yesus datang menampakkan diri untuk meneguhkan kepercayaan mereka.
keadaan murid-murid, Alkitab berkata tadi, takut. Bahkan tadi di sana dicatat, belum percaya. Belum percaya. Belum percaya, takut di situ saudara ketika saya lihat dari arti Yunaninya, tidak percaya, tidak setia. Berarti sebelumnya mengenal Kristus, tetapi pada status tertentu, pada situasi tertentu, hilanglah kepercayaan itu, hilanglah iman itu. Makanya di situ dikatakan tidak setia. Karena pada saat ini melalui kebenaran firman Allah berbicara bagi kita untuk menguatkan kita jemaatnya, amin. Amin. Untuk tetap setia, untuk belajar percaya tentang otoritas Tuhan Yesus Kristus. Kalau di sini ada gambaran. Berarti takut saudara, pasti kita pernah mengalami ketakutan. Tahun kemarin karena masalah COVID saudara, pasti kita tahu itu adalah keadaan yang terjadi di seluruh dunia. Dan di situ akhirnya melalui pelayanan yang dipercayakan Tuhan untuk jemaat Tuhan di jemaat Philadelphia, dan akhirnya saya berkata, ini adalah sebuah masa krisis, ini adalah sebuah masa yang sulit. Dan waktu itu singkat cerita, saya bilang, kalau memang Tuhan harusnya jemaat ini harus bubar, Tuhan kehendaki, maka lakukanlah dengan cara Tuhan. Karena kenapa saudara? Ibadah tidak berjalan, kemudian jemaat Tuhan juga bergumul. Sudah mulai punya ancang-ancang saudara harus pulang ke Sumatera, harus istilahnya itu situasi kondisi. Bisa takut karena ekonomi, bisa takut karena banyak tantangan tadi. Takut juga masalah COVID. Bahkan secara pribadi waktu itu saya ketemu dengan sebelum almarhum Pak David Cakar, ya, saya sudah ketemu dengan beliau saudara. Makanya waktu itu saya bilang ya, karena sudah ketemu, karena persiapan ada waktu itu kebetulan terlibat ya, tadinya itu persiapan pasca waktu itu, ketemu dengan beliau, ngobrol salaman dengan beliau, dan kita lihat bahwa memang salah satu cara Tuhan untuk memakai hambanya adalah melalui keadaan COVID itu. Tapi puji Tuhan saudara, waktu itu penuh problem dalam pikiran ini, jangan-jangan saya kena COVID juga ini. Karena Pak zaman narik memang kena COVID saudara. Ini kena COVID, kebetulan itu bersama Pak zaman narik. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, memang ada kalanya Dia mengizinkan hal itu terjadi untuk memetik satu hikmat di balik itu. Tetapi pada saat itu memperlihatkan bahwa kalau Tuhan menyatakan kuasanya bagi kita dengan menyikapi dengan iman, Tuhan masih memakai saya kalau saya masih sehat. Dan puji Tuhan saudara boleh berdiri sampai di tempat ini. Amin. Sehingga waktu itu singkat cerita juga masalah kebutuhan saudara. Itu pasti namanya gereja perintisan itu pasti berbenturan dengan finansial. Tiba-tiba ada seorang pastor berkata, sama seperti COVID ini, datang dengan tiba-tiba. Maka ada penawaran saudara, disediakan mes, disediakan gedung, disediakan fasilitas, ibaratnya gaji pokoknya luar biasa, menggiurkan. Wah, saya bilang jangan-jangan kita harus istilahnya meninggalkan pengembalaan ini, itu pikiran manusia. Tetapi saya minta bukti daripada Tuhan. Jika Tuhan kehendaki saya harus melakukan pelayanan ini oleh karena kehendak Tuhan, maka sebelum berakhir tahun kemarin itu Tuhan bukakan jalan gereja ini harus mulai berjalan. Nah, ini Tuhan saudara melalui peraturan pemerintah ada semacam kelonggaran sedikit. Berarti Tuhan tidak mau walaupun fasilitasnya, kebutuhannya ada. Artinya saudara, kalau kita bawa dari sisi ini, bahwa kadang-kadang yang mengacaukan pikiran kita, yang mengacaukan iman kita adalah situasi-situasi kondisi tertentu. Tentu pada saat ini, kalau saya katakan, pasti setiap kita memiliki problem apa yang membuat kita takut saat ini. Keluarga, masa depan, karir, ekonomi, itu suatu hal yang wajar secara nalar logika manusia. Jadi takut
atau enkobos bisa diartikan ketika saya lihat di situ adalah dilemparkan ke dalam ketakutan. Keadaan ini seakan seseorang yang tidak pernah mampu mempertahankan diri, tidak bisa berdaya atas situasi kondisi tertentu. Ibarat sebuah benda yang dilemparkan. Ibaratnya kalau ada benda kan kita lemparkan saja, berarti benda itu tidak berdaya. Berarti ada satu ketakutan. Murid-murid pada waktu itu juga mereka tidak berdaya sama sekali. Mereka tidak melihat bahwa ada otoritas roh dalam diri mereka. Takut yang luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadikan murid takut? Apa yang menjadikan murid tidak percaya? Yang menjadikan murid takut adalah iman mereka yang rapuh. Mereka melihat Yesus sebagai figur atau tokoh yang mereka agungkan sebagai pribadi yang telah mati. Bukan melihat Yesus sebagai pribadi yang berkuasa, yang memiliki otoritas yang hebat, yang digenapi, yang tergenapi, yang tercatat di dalam kitab suci. Jadi saudara, sebagai jemaat harusnya menjadikan Yesus sebagai pribadi yang berkuasa dalam kehidupan kita. Amin. Menjadikan Yesus sebagai pribadi yang telah bangkit. Karena di dalam Yohanes 11:25-26, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Dan yang percaya kepadaku tidak akan mati." Berarti ada satu jaminan, ada satu kekuatan, ada satu kemenangan tadi seperti pujian kita. Ada satu terobosan, ada satu otoritas yang luar biasa yang Yesus kerjakan, yang Yesus jamin dalam kehidupan kita. Walaupun tidak segampang kata-kata yang seperti ini. Tetapi satu hal yang kita lihat, bahwa kenyataan Alkitab mencatat Yesus hidup, Yesus peduli kepada murid-murid. Amin saudara. Kalau Yesus peduli kepada murid-murid, saya percaya juga Yesus peduli dengan kita. Amin. Amin. Kenyataan yang terjadi tadi saudara, ragu-ragu juga tercatat di dalam Alkitab itu, di dalam Alkitab kita, ya. Kalau saya bacakan di dalam ayat 39 dikatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Mereka kira bahwa yang hadir itu adalah hantu saudara. Hantu yang gentayangan. Ya, kadang-kadang sudah percaya Tuhan masih takut hantu saudara, masih takut gegelang. Tetapi di dalam konteks ini ada satu keraguan-raguan. Ya, mungkin itu hampir sama tadi, ya, konotasinya, takut dan keraguan-raguan. Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita ragu dalam konteks ini? Kalau saya lihat di sini ragu-ragu atau dialogisme, sebuah pemikiran, penalaran yang meragukan sebuah otoritas, ya. Murid-murid meragukan tentang kuasa Tuhan tadi. Murid-murid meragukan tentang kebangkitan Kristus, tentang pekerjaan Yesus. Karena kita tahu 3,5 tahun Tuhan Yesus bersama-sama murid-murid mengajar melakukan hal-hal yang ajaib. Tetapi tidak ada satu nilai di dalamnya. Mereka mengira yang mereka lihat adalah hantu. Thomas tidak percaya juga. Padahal di dalam Yohanes 20 ayat 29 berkata, "Berbahagialah ya yang percaya walau tidak melihat." Jadi saudara, apa yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Bagaimana cara Yesus meneguhkan kepercayaan murid-murid? Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dia menampakkan diri kepada Thomas. Dia menampakkan diri ya kepada Kleopas. Ya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Berarti ada satu pokok penting kenapa berulang-ulang kondisi murid-murid pada waktu itu. Karena keraguan itu yang menjadikan kita tidak bisa melihat kuasa Allah yang saya katakan tadi. Tidak bisa menghadirkan otoritas Allah. Bahkan keraguan itulah yang menjadikan kita tidak mengalami kebaikan Allah. Padahal Yesus berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kalau kita lihat ketika Yesus menampakkan diri di dalam Lukas, dalam Yohanes, selalu Yesus berkata, "Salam damai sejahtera bagimu." Berarti mereka perlu membangun roh, membangun iman, supaya ada kedamaian di dalamnya. Kalau dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata kan, ya, dan harusnya roh ketertiban, roh kekuatan, itulah yang dimiliki murid-murid. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita lihat kebenaran firman ini berarti mengapa Yesus menampakkan diri? Yang pertama tadi adalah supaya dengan hadirnya Yesus, Tuhan Yesus memberikan peneguhan, keyakinan mereka tentang otoritas Allah itu. Amin. Dan yang kita lihat di dalam konteks ini, yang kedua adalah mengapa Yesus menampakkan diri adalah supaya setiap jemaat membuka mata iman murid-murid tentang arti mesianik dalam diri Yesus. Tadi saudara, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 27 sampai 48 saya baca kita. Dan lagi dalam namanya. Ya, saya bacakan 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mindset. Dia membuka mindset murid-murid yang salah tentang otoritas Tuhan, tentang Yesus. Padahal Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah yang diurapi. Kita lihat tadi di dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu telah diam di antara kita. Kita mengerti firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita di dalam bentuk Roh Kudus. Padahal semuanya itu seakan hilang. Tidak ada satu yang melekat kepada diri murid-murid. Tidak ada satu kekuatan sama sekali dalam diri murid-murid. Dan kalau kita lihat saudara, juga mata mereka tertutup. Ya. Karena di dalam ayat 30, ya pasal 24 saya bacakan kepada kita. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Berarti ada satu hal yang menutupi pikiran murid-murid. Ada satu hal yang menutupi mata mereka. Ada satu hal yang menutupi mata murid-murid. Ibarat ada sebuah selaput. Dan yang betul saudara, awalnya tadi di dalam teks ini, mereka kira yang datang itu adalah hantu. Berarti ada sesuatu hal yang menghalangi. Kalau digambarkan dalam kehidupan kita, bisa secara mata, secara jasmani, bisa secara rohani juga, mata iman. Amin saudara. Berarti kita harus melihat dari bagaimana mata Allah memandang, bagaimana pikiran Allah berbicara melalui kebenaran firman Allah, sehingga dia membukakan yang terselubung itu, dia melepaskan yang terselubung itu. Dan dalam konteks ini tadi apa yang kita lihat, murid-murid atau perempuan yang saya bacakan tadi di situ, mereka mengundang Yesus hadir di rumahnya. Ya. Dalam ayat 31 tadi, apa yang kita lihat di sana? Mereka mendesaknya, mengundang Yesus hadir di rumahnya. Dan setelah Yesus hadir di rumahnya, maka Yesus memecah-mecahkan roti. Berarti saudara, dalam situasi ketakutan, keraguan, kehilangan kepercayaan itu, salah satu pokok penting adalah kita harus mengundang Yesus. Kita harus mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita di masa-masa yang seperti itu. Amin. Murid-murid takut kepada orang-orang Yahudi. Petrus kembali menjadi seorang nelayan kalau kita lihat. Padahal kita tahu tadi pernah Yesus berkata, Petrus, menurut engkau siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Artinya yang diurapi, penyelamat, juru selamat, penolong, penghibur. Tetapi saudara, kenyataan itu pada saatnya hilang semua dasar keyakinan itu. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu membangun keyakinan tadi. Yesus datang untuk meneguhkan keyakinan kita. Dalam konteks ini, kita diajar bagaimana Yesus memberikan pengertian hikmat kepada kita melalui kebenaran firman Allah. Karena iman timbul dari pendengaran firman Allah.
Amin saudara. Sama seperti saya itu. Melalui kebenaran firman Allah yang kita baca, melalui momen-momen kebangkitan. Kita tahu kebangkitan Kristus adalah menyatakan tadi mengalahkan kuasa maut, mengalahkan segala tantangan yang ada. Dan kita diajar juga dalam konteks ini. Kita diajar meletakkan pikiran kita. Bagaimana cara Allah menyatakan pikirannya untuk membimbing mengarahkan kita menyikapi, menjalani kehidupan mulai saat ini dan di hari-hari yang akan datang. Kita diajar untuk memiliki kacamata Tuhan, karena tanpa itu, betul tadi, pasti ketakutan, keraguan-raguan yang berkelanjutan akan menggerogoti hidup kita. Tetapi kalau mata Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, Yesus berkata, akulah terang dunia. Tentu kita butuhlah otoritas Kristus yang hadir dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa menit ini? Ya, otoritas Kristus yang luar biasa itu yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Maka yang saya lihat dari kebenaran firman Allah ini tadi saudara, bahwa ada satu situasi kondisi murid-murid yang luar biasa yang mereka alami. Ya, mereka masih ragu, mereka masih belum percaya, mereka tidak setia, bahkan menjadi seorang nelayan. Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali dan berkata, salam damai sejahtera bagimu. Kemudian waktu itu juga Thomas tidak ada. Yesus berkata, lihatlah tanganku, lihatlah lambungku. Berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat. Dan itulah kondisi itu saudara. Maka makna penampakan Kristus yang berbicara bagi saya, bagi kita pada saat ini yang pertama tadi. Tuhan Yesus hadir untuk meneguhkan kembali kepercayaan yang hilang itu. Amin. Tuhan Yesus lagi datang untuk membuka mata rohani kita. Pikiran kita yang kadang-kadang itu yang membuat kita lemah. Supaya kita lihat bahwa ada unsur mesianik yang diurapi kuasa yang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari dan yang terus digenapi, dan kegenapan itu sudah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu, sehingga Yesus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci yang kita baca tadi. Tuhan Yesus sendiri memberikan penjelasan. Kalau kita baca pasal 24 ini saudara, ketika Yesus menampakkan diri, Yesus menjelaskan lagi arti kebangkitan. Yesus menjelaskan lagi arti mesianik tadi, yang kedua tadi. Kenapa? Diulang-ulang. Karena itulah kondisi murid-murid, itulah kondisi kita jemaat Tuhan dalam menghadapi tantangan. Maka pada saat ini Yesus menampakkan diri supaya ada peneguhan itu. Amin. Yesus menampakkan diri supaya kita mengerti bahwa ada penolong, ada unsur, ada dunamos, ada kairosnya Tuhan, otoritas yang berkuasa untuk dinyatakan bagi saya, bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemik, dalam pelayanan, benar, di tengah-tengah ketakutan Tuhan perlihatkan kuasanya. Yang saya layani, yang Tuhan izinkan melayani, pada saya sendirikan orang yang sederhana, orang yang biasa, orang yang tidak berdaya. Tetapi yang diperlihatkan adalah orang-orang yang punya masalah, yang berkecimpung dalam dunia gelap. Dan luar biasa, seperti kemarin juga baru minggu-minggu ini, ada seorang yang sakit juga. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa saya harus ke sana? Tapi ketika saya melihat, ya memang ada itu cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Kadang-kadang diperadakan tantangan-tantangan yang seperti itu. Maka saya percaya, oleh karena kuasa Tuhan yang ada dalam diri orang yang percaya, oleh karena kuasa yang diurapi itu, Allah Immanuel itu, di dalam nama Yesus itu, maka kita diperlengkapi. Amin saudara. Amin. Karena dari mana kita tahu kita diperlengkapi? Nanti saudara, di dalam ayat 48-49 itu, Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa yang maha tinggi. Kenapa? Berarti ada satu situasi tadi yang benar-benar dibutuhkan murid-murid. Pertanyaannya, apa yang kita butuhkan dalam saat ini? Apa yang kita perlukan saat ini? Apakah seperti murid-murid yang mengundang Yesus di rumahnya? Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita? Atau seperti imam-imam yang memutarbalikkan fakta bahwa dia berkata kepada serdadu-serdadu itu yang penjaga itu untuk tidak menyaksikan bahwa semua kebangkitan itu adalah bohong.
Tentu sebagai anak Tuhan kita boleh melihat dan Alkitab mencatat bahwa kita harus menyatakan kebenaran, bersaksi dan menyaksikan kuasa itu benar-benar terjadi dalam pelayanan murid-murid dan pelayanan Yesus, dan kita ini juga dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Amin saudara. Amin. Jadi saudara, apa makna penampakan Kristus? Ya. Makna penampakan Kristus tadi meneguhkan kepercayaan kita, kemudian membuka mata iman murid-murid atau mindset murid-murid, mindset kita tentang bahwa ada unsur yang besar di dalam mesianik. Karena itu kan jawaban bagi seluruh dunia, jawaban dari segala masalah, yaitu mesianik, tentang diri Yesus yang sesungguhnya, supaya dia dianggukan. Dan yang ketiga dalam makna penampakan Kristus adalah memperlihatkan Yesus yang saya katakan peduli dengan kita. Amin saudara. Ini yang dibutuhkan orang percaya dalam masa-masa yang seperti ini. Kepedulian Allah. Tadi pujian berkata, pujian tadi, dengan Tuhan yang menopang kita, dengan kekuatan. Berarti itu membutuhkan satu bentuk kepedulian, dan yang betul. Dalam konteks ini Yesus peduli dengan Maria. Yesus peduli dengan Petrus. Yesus peduli ke 12 murid itu dengan Thomas. Yesus peduli kepada gerejanya. Yesus peduli kepada saya. Yesus peduli kepada setiap kita. Amin saudara. Dari mana kita tahu bahwa Yesus peduli? Saya bacakan kepada kita ayat yang ke-48 dan 49, saudara yang dikasihi Tuhan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Berarti kita memerlukan kuasa. Kita memerlukan kepedulian Tuhan. Dan Yesus betul dalam konteks ini, dia peduli. Kalau bukan karena kepedulian, tidak mungkin Yesus berulang-ulang dia menampakkan diri. Kalau bukan karena memperlihatkan dia berkuasa, tidak mungkin dia hadir. Bukankah ketika Petrus itu menjadi seorang nelayan, sepanjang malam mereka tidak mendapat apa-apa, tetapi Yesus ya menyediakan ada roti dan ikan. Mungkin ibarat kehidupan kita juga. Ada kadang-kadang kita sudah berjuang sepanjang hari, sepertinya tidak ada mendapat apa-apa. Tapi satu hal yang kita lihat dalam pokok itu, dan dalam satu hal yang kita lihat dalam nats ini juga, Yesus memperlihatkan dia peduli bagi saya. Ada pujian berkata, Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita alami. Dan kita melihat dari firman Tuhan ini membuktikan betul Yesus peduli kepada murid-muridnya. Ia memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa yang besar. Amin. Ia memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa yang dari tempat tinggi. Bukan kuasa yang dari tempat yang rendah, tetapi dengan dunamos itu, dengan Roh Kudus itulah yang membuat semangat itu terbangun kembali, yang membuat iman itu bangkit kembali, yang membuat gairah itu akan terbangun kembali, yang kekhawatiran tadi, keraguan tadi, ketakutan tadi akhirnya lenyap, akhirnya diubah, ada satu kekuatan yang besar, dan itu adalah kuasa yang datang dari tempat tinggi di dalam Kristus Yesus. Bukankah ketika Yesus sebelum naik ke surga dalam ayat 50 sampai 52 itu dia mau memberkati mereka? Bukankah Yesus berkata engkau harus tinggal di dalam satu kota di Yerusalem? Kenapa dia harus mereka tinggal di sana? Mereka harus memecahkan roti, mereka harus berdoa, berkumpul dan menerima janji Bapa. Karena Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tetapi aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Dan itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menjadi saksiku dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan bukankah itu satu kegerakan Pentakosta yang kita butuhkan? Dan sebentar lagi kita masuk di persiapan di situ. Jadi saya percaya kalau Yesus memperlengkapi kita, kalau Yesus hadir bagi kita, kalau Roh Kudus itu dunamos yang tidak bisa dibatasi dinding dan ruangan ini, maka saya percaya apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin saudara. Jika Tuhan membuka pintu, Alkitab berkata, maka tidak ada satu pintu yang tertutup. Maka itu yang dibutuhkan.
Kalau bukan itu saudara, maka kita sudah kalah. Saya sendiri mengalaminya juga dalam pelayanan. Kalah. Tetapi kita boleh melihat, walaupun mungkin kadang lengah, melalui kebenaran yang kita baca, melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, berarti ada timbul spirit yang baru. Saya tidak kalah, karena saya punya Yesus. Saya punya Roh Kudus. Karena Alkitab berkata, kamu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus itu ada tinggal di dalam kamu. Dan tentu Roh itu harus berbicara, harus berkarya dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Yang membuka mata kita, yang membuka mindset kita, maka kita perlukan kebenaran firman Allah. Bukan karena baik kita, tetapi kebenaran itulah yang berbicara saat kita memperkatakan, saat kita mengimaninya. Itulah yang membuat hal-hal tadi menyatakan kuasa Allah bekerja dalam pelayanan kita. Kalau kita, jadi ada satu ibaratnya, ada kebenaran yang kita baca, ada kebenaran yang kita dengar. Kebenaran itulah yang berkarya dalam kehidupan kita. Bukan kita yang sebagai manusia. Makanya yang dibutuhkan anak-anak itu adalah kebenaran. Baru kita memperkatakan kebenaran itu. Karena Yesus berkata, apa yang terlepas di bumi akan terlepas di surga. Aku akan berikan kunci kepadamu. Case. Satu kunci. Kunci itu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Ya. Memperlengkapi murid-murid dengan kuasa. Ia mengangkat tangannya. Ia memberkati mereka kalau kita lihat dalam nats ini. Sehingga murid-murid mengalami sukacita dan memuji, mengagungkan Tuhan. Bentuk kepedulian Yesus saudara. Tadi saya katakan, ia memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa. Kekuasaan, memakai kata dunamis, bisa diartikan saudara, kekuatan ajaib, tenaga, mujizat, kemampuan yang dasar, kelimpahan karunia-karunia. Dan di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 itu menceritakan, berbicara juga akar kata yang ini, bahwa seorang pelayan yang dilengkapi dengan karunia-karunia, maka karena itu akan melakukan karunia-karunia mujizat, karunia-karunia untuk mengusir roh jahat, karunia-karunia untuk mengalami kuasa Allah. Bukankah dalam Alkitab berkata, Petrus dan Yohanes pernah melakukan mujizat juga nanti. Mungkin di minggu-minggu yang akan datang disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini tentang kuasa Tuhan. Ketika ada seorang yang lumpuh di Serambi Salomo, apa yang katakan Petrus? Demi nama Yesus, aku berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Demi nama Yesus, berjalanlah. Maka kita berkata, maka kuatlah mata kaki orang itu. Maka itu juga yang saya belajar, saya juga perlu belajar dalam pelayanan. Karena yang saya alami saudara, 2 kali diizinkan Tuhan harus melayani orang yang kerasukan setan. Dan puji Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. 4 kali saya membakar buku jimat, dan puji Tuhan karena saya akan diizinkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk pelayanan di suku kita daerah Nias, karena kebanyakan anak-anak Nias itu pasti punya jimat, punya ilmu hitam. Dan puji Tuhan, kalau bukan karena kuasa memperlengkapi kita, maka kita bisa kalah. Tapi oleh karena kuasa dunamos itu tadi, tentang kemampuan, kekuatan ajaib, tenaga yang hebat, power yang luar biasa itu, maka itulah yang dibutuhkan gereja Pentakosta. Karena di saat itu, maka dengan mudah, dengan ringan kita berkata, Yesusku dahsyat. Amin. Yesusku hebat. Roh Kudus luar biasa. Coba kalau kita saudara tidak mengalami apa-apa, maka berat untuk berkata Yesus itu dahsyat. Yesus itu telah bangkit. Yesus itu kemenangan. Yesus itu dalam perisai. Yesus itu penolong. Roh itu penolong. Susah saudara. Tapi saya percaya setiap kita di tempat ini punya Yesus. Amin saudara. Punya Roh Kudus yang membangkitkan, roh ketertiban yang membangun iman dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kebenaran firman ini, maka makna penampakan Kristus adalah makna penampakan Kristus bagi kita. Kalau saya singkat tadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah meneguhkan kepercayaan kita. Yang kedua adalah membuka mata
iman murid-murid atau mata iman kita bahwa ada unsur arti mesianik dalam diri Yesus yang diurapi, yang penuh kuasa tadi. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, memperlihatkan Yesus peduli dengan kita dengan cara dia memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat tinggi. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, saya baca bagi kita bahwa kalau Tuhan memberikan kuasa dari tempat tinggi, maka saya percaya juga kita boleh diberkati Tuhan dengan satu kekuatan yang baru. Amin. Saya bacakan bagi kita di dalam ayat yang selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan. 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud dan menyembahnya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Sebentar lagi hari Kamis, gereja seluruh dunia merayakan tentang kenaikan itu. Dan kita lihat di sini bahwa ada satu berkat, ada satu pertolongan yang Tuhan siapkan bagi kita. Sebelum itu, maka tadi pikiran kita, iman kita, mata rohani kita perlu diubah. Dengan cara apa? Kita diperlengkapi dari kuasa dari tempat tinggi melalui otoritas Roh Kudus. Amin, saudara. Saudara, singkat cerita, saya mau berkata bagi kita, memilih atau tidak memilih sebenarnya kita sudah membuat pilihan. Waktu terus berjalan, maka sebagai anak-anak Tuhan membutuhkan otoritas Kristus dalam kehidupan ini. Membutuhkan Roh Kudus karena Yesus menampakkan diri kepada Maria, kepada Kleopas, kepada Thomas, kepada ke-12 murid. Untuk apa? Supaya kepercayaan mereka diperteguhkan. Untuk apa? Supaya mereka mengerti tentang arti pertolongan, arti keselamatan yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Dan yang kita lihat ketika saudara, kita lihat juga bahwa Yesus tadi menampakkan diri, memperlihatkan dia peduli bagi saya. Dia peduli setiap rumah tangga. Dia peduli setiap pelayanan. Dia peduli setiap orang yang percaya dalam namanya. Yesus berkata, marilah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan beban berat, maka Tuhan akan berikan kelegaan kepadamu. Maka pelarian kita, sandaran kita, kekuatan kita ketika mengundang otoritas Roh Allah itu memenuhi setiap kita. Sehingga yang lemah menjadi kuat. Amin. Yang sakit menjadi sembuh. Karena kenapa? Karena Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Kita tidak melihat Yesus sebagai hantu. Kita tidak bisa melihat Yesus sebagai manusia biasa. Tetapi kita melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, penyelamat yang diurapi, yang memiliki kuasa. Dan dia mengutus Roh itu untuk kita diperlengkapi. Karena itu saudara, mari kita naikkan pujian tadi. Ku tidak takut. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang dahsyat. Saat ini mari Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Kami mau berkata, ku tidak takut. Tidak takut. Kau meneguhkanku. Mari saya undang, mari kita berdiri memberikan pujian, pengagungan bagi Allah kita. Dengan pujian ini kita imani, kita perlukan
perlukan otoritas Roh Allah. Kita perlukan Yesus melakukan terobosan dalam kehidupan kita. Mari katakan kita dengan iman ujian ini. Yesus Bapa, Kau yang memegang hidup kami ya Tuhan. Kau yang memimpin kami. Keraguan, kekhawatiran, mari Tuhan Kau angkat dalam kehidupan kami. Mari Engkau berikan kemenangan dalam kehidupan kami.